Sekarang kita masuk kepada kitab Ta'limul Muta'allim yang sangat luar biasa ini. Kita coba baca sambungan yang kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala وكذلك يجب في سائر المعاملات والحرف وكل من اشتغل بشيء منها يفترض عليه علم التحرز عن الحرام فيه وكذلك يفترض عليه علم أحوال القلب من التوكل والإنابة والخشية والرضا فإنه واقع في جميع الأحوال. Titik di situ. Jadi sebelumnya kita udah bahas bahwa Rasulullah mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu adalah fardu bagi setiap muslim. Selagi dia adalah seorang muslim, maka wajib bagi dia untuk menuntut ilmu. Jadi orang muslim itu aslinya nggak boleh bodoh kan berarti. Kalau dikatakan wajib berarti orang muslim itu nggak boleh bodoh. Seakan-akan Islam itu mengajarkan orang Islam itu hanyalah orang-orang pintar. Dan itu kita lihat Pak. Ada orang yang digoda oleh agama lain, oleh misionaris lain. Yang ikut siapanya? Yang bodohnya apa yang pintarnya? Dari umat Islam ini pasti yang bodohnya ikut. Yang digoda dengan satu kardus Indomie ya Pak ya. Yang digoda dengan 100.000, yang digoda dengan pakaian, yang digoda dengan mungkin 1 juta, 2 juta. Tapi ilmu nggak punya. Kalau orang-orang yang, makanya kalau kita lihat di media sosial juga kita lihat mereka juga komentar. Kalau yang keluar dari Islam itu pasti yang bodoh-bodohnya, yang tujuannya hanyalah untuk dunia. Tapi kalau yang masuk ke dalam Islam, itu yang masuknya itu adalah karena kepahaman mereka, karena ilmu mereka, intelektual mereka gitu. Karena memang Islam itu secara fitrah mengajarkan dan mewajibkan kepada kita untuk belajar. Maka sering kita sampaikan, Allah itu tidak pernah takut untuk kita untuk kita menggali, carilah kekurangannya. Allah nggak pernah takut. Nanti kita gali Al-Quran, nanti ketemu sama aibnya. Coba aja. Yang lebih pintar dari kita sudah mencobanya dan mereka akhirnya masuk Islam. Yang lebih pintar dari kita sudah mencobanya dan mereka akhirnya tunduk. Minimal kalaupun mereka tidak tunduk, mereka enggak menemukan cacat untuk menyerang agama Allah ini. Kalaupun ada yang menyerang, itu hanyalah karena kezaliman mereka saja. Artinya karena sudah terbawa iri dengki dan segala macamnya, bukan karena aib yang ada pada agama ini. Dan khususnya Al-Quran. Jadi kemarin kita sudah jelaskan bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib. Artinya orang Islam itu harus belajar. Yang diwajibkan apa yang harus kita pelajari? Kata Al-Imam Az-Zarnuji, yang diwajibkan atas kita adalah ilmul ahwal. Ilmu yang berkaitan dengan kondisi kita, ilmu yang berkaitan dengan ahwal kita. Kalau seandainya kita, misalkan sekarang nih Raffi dan kawan-kawan ini sudah pada balik kan, nah sekarang berarti ada hukum yang baru yang sebelumnya mungkin tidak pernah dibahas. Misalkan hukum mandi junub, udah paham semua belum? Udah pernah belajar nggak? Nah, kalau nggak ada, kalau belum ya tanya sama udah ya. Ya kalau udah dipelajari alhamdulillah. Nah, terus apalagi ya masalah sholat. Ketika sudah balik berarti sholat sudah wajib. Nah, ketika sudah balik berarti sholat sudah wajib. Berarti ilmu tentang sholat juga harus sudah menjadi wajib. Nah, nanti kalau sudah kaya, punya harta, wajib zakat, maka ilmu zakat sudah wajib. Ketika Ramadan, untuk kita semua datang Ramadan belum tahu ilmunya, maka wajib lagi kita mempelajari ilmu tentang Ramadan. Maka ilmu ahwal itu wajib bagi kita. Kalau ilmu ahwal yang terjadinya hanya dalam kondisi tertentu, misalkan misalkan untuk menyelenggarakan jenazah, kan tidak setiap saat ada yang meninggal kan, nah, maka itu hukumnya fardu alal kifayah, fardu tapi secara menyeluruh. Kalau sudah dikerjakan oleh satu orang, maka yang lain tidak menanggung dosa lagi. Begitu juga misalkan ilmu kedokteran, kalau sudah dikerjakan oleh sebagian, maka umat ini nggak berdosa. Dan umat ini bisa berdosa besar kalau seandainya
mereka tidak mempelajari ini semua. Ilmu kedokteran umat Islam nggak ada, ilmu ini umat Islam nggak ada, semuanya miskin, semuanya nggak ada yang jadi pengusaha, nggak ada yang jadi ulama, nggak jadi ini, maka kita semua jadi berdosa. Nah, jadi setiap kita tuh punya misi masing-masing yang harus kita kuasai ilmunya, dan Allah sudah menetapkan ada orang yang dari awal tuh bukannya dia benci pada suatu ilmu, tapi Allah buatkan kecenderungan dia ke situ. Allah buatkan kecenderungan dia ada, misalkan ada yang cenderungnya agama gitu, diberikan kecerdasan oleh Allah, dan dalam agama dia sangat berminat, maka arahkan dia kepada agama. Dan hendaklah dia menguasai agama, mempelajari agama kalau dia sudah punya kemandirian. Ada sebagian yang dalam masalah agama dia menguasai, tapi masalah yang lain dan tidak dikerjakan oleh orang lain, misalkan masalah kedokteran, yang lain nggak ada yang masuk kedokteran atau minim gitu. Umat Islam butuh akan itu. Dan dia melihat dia diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk itu, maka ambillah itu sebagai pengamalan terhadap fardu kifayah. Itu fardu kifayah itu. Ilmu ekonomi, pengusaha juga begitu. Dan tidak semuanya juga harus pengusaha. Makanya dalam setiap keluarga itu memang dianjurkan oleh para ulama, setiap keluarga itu kalau bisa di tengah keluarga itu ada satu orang yang ditunjuk sebagai orang yang belajar agama. Sebagaimana firman Allah SWT, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din." Hendaklah ada dalam setiap kelompok dari mereka ada segolongan yang yatafaqah fid din. Dia itu bertafakuh dalam agama. Tujuannya apa? Agar ketika pulang dia dari belajar agama, dia bisa mengingatkan keluarganya. Kalaupun misalkan tidak secara keluarga besar, minimal di kampung itu. Misalkan keluarga kita nggak ada, maka orang yang belajar agama di kampung itu harus kita support. Supaya apa? Supaya dia bisa menghandle kewajiban kita semua. Karena itu adalah bagian daripada fardu kifayah. Begitu juga, dan ini Malaysia bagusnya di situ dia. Potensi anak-anak muda itu betul-betul mereka manfaatkan. Malaysia itu di Mesir itu punya mahasiswa kedokteran itu lebih kurang setiap tahun itu dahulu lebih kurang 10.000 sampai 12.000, 10.000 sampai 12.000. Negara kecil punya mahasiswa kedokteran di sana sampai 10.000. Sampai 10.000. Dan bagusnya mereka ada yang mampu, ada juga yang dibiayai dari lembaga-lembaga. Jadi di antara mereka ada yang dapatnya dari zakat gitu. Dan itu sebagai perwujudan untuk menjalankan fardu kifayah, bahwa mereka butuh dokter, mereka butuh insinyur, mereka butuh ini, sehingga mereka bergotong royong untuk melakukan itu. Enggak masalah, misalkan dia belajar kedokteran tapi tujuannya adalah untuk umat, ya enggak masalah, dibiayai dari zakat misalkan, enggak masalah. Itu dalam urusan kedokteran aja mereka sampai 10.000 dalam setahun ketika itu. Sedangkan dalam jurusan agama jumlah mereka enggak kalah banyak. Kenapa? Karena rasa fardu kifayah itu sudah dapat mereka rasakan di dalam kehidupan mereka, sehingga zakat itu sudah tersalurkan dengan baik. Kalau di kita, mohon maaf, di kita baik institusi yang resmi ataupun institusi sosial bahkan kadang-kadang itu belum lagi profesional untuk menempatkan uang umat itu sebagaimana mestinya. Kalau seandainya di Mesir untuk fakultas kedokteran itu biayanya 3.000 pound sterling, lebih kurang 4.000 dolar dalam setahun untuk kedokteran. Kalau seandainya jumlah mereka 10.000, itu berapa banyak mereka mengeluarkan uang untuk menyekolahkan anak di fakultas kedokteran aja gitu di Mesir. Nah, kalau di kita memang kita masih masih panjang perjuangan kita untuk itu. Tapi sekarang sudah mulai saya lihat, dan dari pemerintah pun juga sudah banyak memberikan beasiswa, ada LPDP dan segala macamnya. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa mengisi kekosongan yang ada pada tubuh umat ini. Nah, jadi ini bagian daripada fardu kifayah yang kalau sudah dikerjakan oleh sebagian, maka sebagian lagi tidak perlu lagi mengerjakannya. Nah, begitu juga bisnis. Makanya kekurangan daripada umat Islam ini, dia terlalu suka pada pada status seorang pegawai.
Maka dulu ketika SBY, saya masih ingat waktu itu masih di Mesir saya. Ketika dia buka peluang untuk jadi guru, dibuka sebesar-besarnya, nggak tahu berapa juta dalam setahun gitu. Oh, semua kampus-kampus itu buka jurusan pendidikan. SPD, SPD, SPD. 4 tahun kemudian moratorium udah pada nganggur semua tuh kawan-kawan. Nah, maka dalam hal ini kita juga harus ada yang jadi pengusaha. Yang jadi guru harus, yang jadi pengusaha juga harus. Ini bagian juga daripada fardu kifayah. Nah, yang jadi ulama itu nggak usah banyak-banyak, cukup pilih yang pintarnya, suruh jadi ulama. Yang lain-lainnya nggak usah yang terlalu pintar-pintar. Yang repotnya sekarang kan kalau sudah bodoh anaknya, udah masuk pesantren aja lah gitu. Yang pintar suruh jadi dokter. Dokternya nggak kenal agama, yang di pesantren nggak kenal, ya nggak, istilahnya otaknya nggak berkembang. Akhirnya kacau lah kita, karena niat yang salah dari orang tua. Nah, seharusnya ketika dimasukkan untuk jurusan agama, tanda kita memuliakan agama, kita pilihkan yang terbaik. Ini baru saya dengar juga dari salah seorang guru dari Mesir. Dia menyindir tentang Al-Azhar. Kalau anak sudah jelek, udah bodoh anaknya, justru masuk Azhar. Nanti keluar bukan jadi ustadz. Nah, inilah kekurangan kita, karena orientasi masih salah. Padahal itu adalah fardu kepada kita semua. Kalau di sebuah kampung itu nggak ada orang yang paham agama, maka seluruh penduduk kampung itu berdosa. Kalau seandainya di situ nggak ada sholat Jumat misalnya, ada banyak ini. Kalau di Blossom banyak. Banyak ustadz, ada ustadz besar, ada ini ustadz semua nih, ada adik kita. Alhamdulillah. Apalagi ini ada anak pangkan juga yang baru datang. Alhamdulillah. Tapi ini adalah fardu kifayah bagi kita yang tidak boleh kita sia-siakan. Nah, ini yang kemarin ya secara ringkas. Sekarang kata Al-Imam, wa kadzalika, dan demikian juga kita harus mengetahui di dalam seluruh urusan transaksi kita dan dalam seluruh profesi kita dan apapun yang kita kerjakan, kita harus mengetahui juga tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Kalau ilmu yang berkaitan dengan bagaimana mewujudkan supaya kita bisa amanah di dalamnya, bisa profesional di dalamnya, bisa melakukan tanggung jawab secara sempurna, itu sudah otomatis. Tidak diwajibkan oleh agama pun pekerjaan kita menuntut itu yang Pak ya. Kalau dia kerja tapi nggak ngerti pekerjaannya, pasti bosnya besok nyuruh dia pulang. Artinya tidak diperintahkan agama pun dia sudah pasti akan diperintahkan oleh keadaan untuk profesional di situ, untuk menguasai ilmunya. Dan di samping itu juga dia harus memahami tentang ilmu yang berkaitan dengan ada yang haram nggak di situ. Ketika dia menjadi seorang pegawai, apa kira-kira yang haram di pegawai ini? Nah, dan sekarang ini kita memang melawan sogoknya, gitu. Macam-macam lah kan, nipunya, markup-nya. Nah, kalau jadi pegawai kan gitu, itu haram apa halal gitu. Nah, kalau seandainya dia akan masuk ke situ, ingin selamat, maka pelajari dulu. Kalau seandainya mungkin, dan sebagian orang ada yang bisa begitu. Saya punya teman, alumni tafsir di Al-Azhar, kakak kelas saya. S2-nya tafsir juga di Tunisia. S2 dia, tafsir juga di Tunisia. Sekarang ini dia jadi kepala country manager untuk Wika di Saudi Arabia. Saudi Arabia dan Emirat Arab kalau nggak salah. 2, dia country manajernya. Kalau itu udah kawasan berarti ya. Dia sebagai manajer kawasannya di situ. Dan dia ya tidak naik dengan sogok. Dia tidak naik dengan menghinakan yang lain. Tapi dia naik betul-betul dengan prestasi. Dia pandai bergaul, memang mulutnya manis. Dia pandai kalau ngomong, santun gitu. Orang senang sama dia. Jadi nggak perlu sogok lagi udah. Nah, kalau kita bisa begitu ya sudah, lanjutkan. Nah, sampai dia pada puncak karir lah kalau gitu. Puncak karir bagi seorang santri bisa sekarang dia tinggalnya di Jeddah. Bagi seorang santri untuk masuk di Wika bisa menjadi manajer kawasan untuk Saudi Arabia dan juga Uni Emirat Arab, itu sudah di atasnya sudah nggak ada lagi tuh.